ini belanja dari instansi untuk Bank Mandiri ini selalu bertumbuh ya. Year on year-nya kurang lebih hampir ya 15-20%. Jadi tetap menjadi cara bertransaksi yang paling nyaman dengan memakai kartu kredit gitu. Dan maka dari itu kami melakukan pengembangan yang lebih luas lagi melalui digitalisasi karena itu adalah salah satu roadmap-nya Bank Indonesia juga. Maka dari itu kami menyambungkan kartu kredit ini dengan channel kris melalui aplikasi-aplikasi perbankan yang udah tidak asing lagi. Jadi tambah memudahkan dengan akses kris itu 20 juta lebih di seluruh Indonesia. Baik, selain mekanismenya yang berubah dari kartu fisik mungkin ke kris, lalu deal apa lagi yang akhirnya menspesialkan program nasional ini kalau dibandingkan dengan program sebelumnya yang B2B? Nah, kris memang selalu menjadi andalan ya, Bu Aneke ya. Maka dari itu kita tetap akan selalu mengembangkan pada peluncuran Senin lalu itu tidak hanya kartu kredit domestik tetapi juga kris antar negara. Jadi harapannya adalah channel kris ini bisa tidak hanya dipakai di domestik untuk pembelanja domestik tetapi bisa dipakai juga di luar negeri. Akan diluncurkan mulai dengan negara Thailand dan akan disambung dengan Malaysia dan seterusnya. Baik, kita akan beralih ke Ibu Grace. Ya, Ibu Grace, kalau kita melihat kemarin ini kan sudah diresmikan begitu peluncurannya di 1 September. Apakah ini sudah secara serentak semuanya sudah bisa langsung menggunakan atau secara bertahap? Ya, dari sejak peluncuran tanggal 29 Agustus kemarin, jadi nanti tanggal 1 September ini sebenarnya kita sudah siap untuk implementasinya, Bu Anke. Jadi kita harapkan kita akan mulai pendekatan melalui BPD-BPD yang ada saat ini untuk mulai mengimplementasi penggunaan kartu kredit pemerintah domestik ini. Dan dari sisi persiapannya pun kita Bank Himbara sudah sangat support dari sisi produk, development, bahkan perizinannya. Baik, mungkin boleh dijelaskan sedikit persiapannya ini butuh waktu berapa lama untuk BNI sendiri dan juga mungkin ada kendala-kendala yang bisa disampaikan? Ya, terus terang dari sejak kita memang menerima inisiasi ini sampai dengan launching di 29 Agustus, jangka waktu untuk persiapan ini memang cukup tight, jadi sangat pendek ya dari sisi waktu. Tetapi karena kontribusi dan support dari segala pihak, termasuk Kemenko Marves, BI, ASPI, OJK, kemudian juga dari seluruh Himbara gitu ya. Jadi dalam waktu yang sangat singkat ini kartu kredit pemerintah domestik ini siap untuk diluncurkan di tanggal 29 Agustus. Jadi persiapannya itu dari segala macam aspek, baik itu perizinan, pengembangan produk, dan juga termasuk dalam tes ya, tes sebelum uji coba, sebelum itu diluncurkan ke pasar. Baik. Demikian Bu Anke. Baik, Bu Grace, tadi Bu Erin sudah menyampaikan sedikit ketika kerjasama secara B2B ini juga sebenarnya kontribusinya sudah cukup banyak begitu dari instansi pemerintah ke Bank Mandiri. Kalau di BNI sendiri seperti apa? Kontribusi sebenarnya untuk B2B untuk penggunaan kartu kredit pemerintah ini sudah cukup besar ya. Di BNI sendiri saat ini memang ini sudah mengcover dari beberapa belanja anggaran pemerintah pusat sebenarnya. Nah, kita harapkan dengan adanya KKPD dengan menggunakan kanal kris ini, kita berharap ini juga akan bisa lebih menambah kontribusinya terhadap volume transaksi di BNI sendiri. Baik, kalau kita bicara kartu kredit ini kan biasanya kalau secara pribadi ini banyak deal, begitu banyak keuntungan juga untuk menggunakan kartu kredit. Kalau dari BNI apa nih keuntungannya ketika program ini berubah dari B2B menjadi program nasional? Ya, sebenarnya kartu kredit pemerintah daerah ini kita juga banyak memberikan benefit kepada satker-satker yang akan menggunakannya dari sisi mungkin fee ataupun charge ini banyak sekali yang kita beri keringanan sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan KKPD melalui kanal kris ini kita membuka akseptasi merchantnya itu lebih luas lagi. Jadi bukan hanya dari 22 juta saat ini. Nah, ini sebenarnya
yang bisa dimanfaatkan untuk satker-satker baik itu di pusat ataupun di daerah untuk melakukan pembelanjaan uang belanjanya itu menggunakan kartu kredit ini di merchant-merchant yang memang sudah banyak sekali menerimanya untuk akseptasinya. Baik, tadi Ibu sampaikan fee atau charge-nya ini berbeda, mungkin boleh disampaikan selisihnya berapa ketika menjadi, kerjasama B2B dan juga sekarang ketika menjadi program nasional? Ya, kalau untuk mengenai fee and charge sebenarnya yang kita hilangkan hanya beberapa saja dari sisi, misalnya seperti iuran tahunan ataupun, fee-fee lainnya yang kita biasanya berikan ya kepada regular credit card. Jadi memang secara selisihnya sih tidak begitu signifikan lah dibanding, kartu kredit reguler lainnya.